Anakmu keramat. Kiki di sini akan Kiki ya. Saya Kiki di sini sebagai pembawa acara podcast. Podcast apa namanya? Podcast Jomok 48. Di sini kita bersama mereka bertiga. Pro, ya aku pro kontrasepsi. Ya silakan berdebatnya. Betul Pak. Debat mulai. Jadi tema hari ini adalah child free. Oke. Untuk zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang sudah menikah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Itu apa penyebab? Kita ulas hari ini. Sekarang yang sumber daya pangan dan air semakin sedikit, sumber daya pakaian apalagi, dan sumber daya manusia semakin goblok di beberapa negara. Tentu saja keputusan untuk meminimalisir jumlah kelahiran itu adalah keputusan yang tepat. Karena jika orang dengan memiliki ekonomi rendah memiliki keturunan pun akan kesulitan, malah kasihan anak dan orang tuanya juga, apalagi sampai merepotkan tetangga dan sampai merusak sekitar. Baik. Nah, untuk tadi karena sumber daya makanan yang katanya semakin terbatas, tapi untuk pengurangan harusnya yang diperbaiki itu adalah bagaimana kita cara mengelola dan menambahkan untuk mengembangkan bahan pangan atau sumber daya yang ada di bumi ini, bukan untuk mengurangi keturunan. Nah, karena untuk dari pengurangan angka kelahiran itu dapat menyebabkan banyak hal. Contohnya itu pengurangan penduduk yang dapat membutuhkan kekurangan tenaga kerjaan di waktu mendatang yang sangat berdampak bagi suatu negara, contohnya Jepang yang saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja asing. Baiklah, mungkin yang dimaksud dari Kenzo tadi adalah depopulasi atau pengurangan pengurangan penduduk ya. Tapi yang saya maksud di sini hanyalah meminimalisir jumlah kelahiran, bukan benar-benar harus mentiadakannya. Karena beberapa sumber daya manusia itu juga diperlukan untuk kemajuan negara. Masih yang kasar Mas ya. Tapi untuk persediaan generasi mendatang pun jika dari statement dari Kenzo tadi yang memaksimalkan jumlah mungkin agri. Nah, untuk dari statement Anda tadi yang untuk sebagai pengurangan, ada kata-kata pengurangan karena untuk statement Altaf tadi di masyarakat kalangan bawah itu kalau mempunyai anak dia tidak bisa menghidupi. Tapi kenapa dia menikah? Bahkan di agama pun kita dianjurkan untuk mempunyai anak karena anak itu anugerah dari Tuhan. Nah, jadi untuk keputusan child free saya tidak setuju. Tuh. Baiklah, untuk mungkin statement Kenzo tadi yang meningkatkan agrikultur yang ada di dunia, bagaimana bisa membuatnya jika semisal di generasi masa depan semua tempat sudah menjadi pemukiman, bahkan di permukaan air atau di udara, Bang? Jadi Itu pemukiman sejarah itu. Ayo dah. Emang enak Malayang aja. semisal nanti akan ada pesawat yang menjadikan. Oke. Dan yang sama maksud tadi itu bukan depopulasi tapi hanya meminimalisir jumlah kelahiran dan hanya beberapa kalangan saja yang mungkin pantas untuk memiliki anak. Contoh, jika kita mengambil dari kalangan kelas bawah yang memiliki anak, apalagi anaknya sampai 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu akan memberikan dampak negatif ke sekitar, bahkan ke mereka sendiri, seperti rumah yang mungkin tidak akan muat lagi, lokasi yang kotor, apalagi jumlah makanan mereka terbatas karena ekonomi mereka yang rendah. Jadi untuk alasan memiliki keturunan bagi orang yang berada di kalangan bawah itu minimal sekali loh. Itu aspirasinya. Jadi untuk sebagai pengembangan sumber daya alam yang katanya tidak bisa karena tempatnya banyak pemukiman, justru karena adanya pemukiman pasti ada tempat industri. Karena di suatu wilayah pasti dibangun pabrik. Nah, di pabrik tersebut itu kita memproduksi pangan, memproduksi bahan yang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Karena semakin hari teknologi semakin maju, jadi bahan pangan untuk makanan, bahan pakaian itu sudah tidak susah lagi untuk didapat. Mas, bangun mas. Oh iya, maaf. Bayangkan kayak ini aja. Ini dari pendapat kedua orang yang ada di sini itu sudah bagus ya, tapi masih belum menemukan
jalan tengah-tengahnya. Ya, jadi mungkin kita bisa lihat di part selanjutnya. Nah, jadi sekian podcast kali ini, podcast CMK 48. Kita akan lanjut next part 2. Sampai jumpa.